Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan mengangkat satu aspek dari keriuhan tentang angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan oleh BPS 5,12% selama triwulan 2 tahun 2025. Kebanyakan ekonom, pengamat itu mengatakan itu ya nyaris mustahil, ya nyaris tidak mungkin angka segitu. Jadi banyaklah argumen untuk mengatakan bahwa ada potensi BPS tidak cukup presisi untuk menghitung pertumbuhan ekonomi triwulan 2 yang baru saja lalu. Yang mengatakan begitu ada, yang lebih keras mengatakan bahwa ini ada potensi kesengajaan untuk salah hitung apapun. Nah, saya sebagai ekonom dengan melewati kanal saya mencoba mengulas hal ini dalam beberapa sesi. Ada sesi baca berita, saya sudah pernah bacakan sekali. Ini akan saya bacakan lagi. Nanti saya juga akan bacakan tweetan dan ujungnya nanti ada asesmen dari saya. Nah, kali ini saya mengangkat dari Kompas ya, yang relatif lunak sebetulnya judulnya, yaitu anomali 5,12%. Jadi Kompas menyebutnya 5,12 itu anomali, artinya tidak sesuai dengan pattern ya, pola. Nah, titik 2, pertumbuhan tanpa geliat properti. Nah, dari judul itu kelihatan bahwa maksud utama tulisan ini untuk mengatakan biasanya tumbuh di atas 5% atau sekurang-kurangnya 5% itu disertai dengan pertumbuhan properti yang sepadan ya. Ini tidak, kurang lebih begitulah. Nah, agak panjang ini karena ini bagian Kompas berbayar yang memang investigative reporting ya, cukup panjang. Nanti sebagian mungkin saya skip. Nah, dengan judul itu ditulis oleh seorang jurnalisnya, Aguedo Adri, ditulis tanggal 11 Agustus 2025 jam 7 pagi. Nah, saya bacakan. Pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,12% pada triwulan 2 tahun 2025 seharusnya menjadi kabar baik bagi dunia usaha. Namun angka pertumbuhan itu rupanya belum mencerminkan geliat kinerja sektor properti yang justru mengalami stagnasi. Nah, ini ya kuncinya ya. Ini anomali, ekonomi tumbuh tetapi daya beli masyarakat termasuk untuk properti justru relatif turun. Ujar Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia DPP REI Bambang Eka Jaya melalui pesan tertulisnya kepada Kompas Sabtu 9 Agustus. Jadi pernyataan jurnalis ini bersumber dari Wakil Ketua DPP REI ya, bahwa ini ekonomi tumbuh tapi si properti menurut para pelakunya ini relatif turun. Nah, anomali itu terlihat jelas dari data penjualan properti yang menurun di berbagai segmen. Padahal kata Bambang, pemerintah telah memperpanjang insentif ya PPN yang ditanggung pemerintah hingga akhir tahun 2025. Namun sejauh ini stimulus itu belum mampu mendongkrak kinerja di sektor properti. Senada Sekretaris Jenderal DPP REI, jadi dari REI juga, Raymond Arfandi mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,12% belum mencerminkan kinerja sektor properti, gitu ya. Nah, hal itu tercermin dari penjualan rumah subsidi melalui skema FLPP ya. Jadi yang subsidi pun ternyata tidak kinclong lah ya. Biasanya realisasi penjualan pada periode Agustus-September sudah bisa mencapai 60-70% dari target. Namun tahun ini capaian hingga awal Agustus masih di bawah 50%. Nah, salah satu pemicunya adalah kebijakan pengetatan dan efisiensi belanja APBN 2025 pada awal tahun. Langkah ini berdampak luas pada peredaran uang di masyarakat. Efisiensi APBN ditambah daya beli masyarakat yang masih lemah menjadi dua pukulan telak yang dirasakan sektor properti. Kalau tidak ada uang beredar, daya beli masyarakat susah naik, efeknya ke semua sektor termasuk properti, kata Raymond. Nah, lalu Kompas juga menyampaikan dari sumber lain, survei harga properti residensial Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ada surveinya ya, survei triwulanannya, itu mengindikasikan harga properti residensial, jadi properti tinggal ya, di pasar primer atau pasar rumah baru triwulan 2 tumbuh terbatas. Nah, pertumbuhan ini dicerminkan oleh indeks IHPR. Saya silahkan dibaca aja, ini lebih rendah dari triwulan 1. Intinya gitulah, tumbuh hanya 0,90%.
Nah, lalu secara keseluruhan penjualan properti residensial di pasar perdana malah kontraksi, min 3,8% secara tahunan. Lalu juga hanya sempat tumbuh di triwulan 1, tipis ya 0,73%. Nah, hasil survei mengindikasikan penurunan penjualan properti residensial di pasar primer terjadi pada hampir seluruh tipe rumah, terutama pada rumah tipe kecil. Sekali lagi, Kompas menggambarkan bahwa angka 5,12 tidak tercermin dalam kondisi properti ya. Properti tadi sudah dikutip dari 2 orang pelaku dan juga 1 survei Bank Indonesia. Nah, kembali dikutip BI ini, BI mencatat penjualan rumah kecil hanya tumbuh 6,7%. Sebagai perbandingan, triwulan 1 masih tumbuh 23,75%. Begitu juga dengan penjualan rumah besar malah terkontraksi, dan seterusnya lah. Penjualan rumah menengah juga kontraksi. Saya baca skip aja supaya kita dapat clue-nya saja ini. Nah, itu dari Kompas mengutip dari survei Bank Indonesia terhadap properti residensial, properti tinggal. Nah, berikutnya ada subjudul melambat dan nyaris terhenti. Bukan hanya secara tahunan, secara triwulan penjualan rumah juga mencatat kontraksi cukup dalam. Nah, ini maksudnya secara triwulan, yang tadi kan triwulan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Kalau ini Q2Q ya, dari kuartal 2 terhadap kuartal 1. Angkanya juga itu anjlok semua. Negatif lah, kontraksi. Nah, kemudian penurunan jumlah penjualan rumah baru juga tertahan oleh perbaikan di sisi penjualan rumah menengah dan besar. Jadi tumbuh tapi tertahan ya. Kondisi itu memang membaik dari triwulan 1 tapi tetap tertahan. Ini cara-cara menyajikan. Jadi cara menyajikan itu bisa kontraksi, bisa tetap tumbuh tapi lebih rendah dari tahun sebelumnya atau dari triwulan sebelumnya. Nah, berdasarkan survei BI, Kompas kembali mengutip, faktor utama yang menghambat pengembangan dan penjualan rumah baru itu adalah kenaikan harga bahan bangunan, perizinan birokrasi, bunga KPR, proporsi uang muka yang tinggi, dan perpajakan. Itu survei BI ya. Nah, Raymond melanjutkan, ini mengutip kembali Raymond, pasar properti sesungguhnya hanya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan needs dan investasi investment. Jadi orang permintaan akan properti itu bisa untuk kebutuhan, bisa juga untuk investasi. Saat ini segmen kebutuhan yang menyasar pembelian rumah untuk dihuni masih berjalan, masih sedikit di bawah level normal. Jadi di bawah pertumbuhan normalnya. Sebaliknya kalau pasar investasi nyaris terhenti. Segmen investasi punya proses signifikan tetapi sekarang stuck, tertahan ya. Masyarakat atau pelaku usaha lebih memilih wait and see karena berbagai kebijakan ekonomi. Mereka menunda pembelian properti untuk investasi, tutur Raymond. Nah, lebih lanjut, Raymond menekankan persoalan sektor properti ini bukan pada sisi supply, melainkan pada permintaan demand ya. Ia memetakan setidaknya 4 faktor yang menggerus permintaan. Pertama, daya beli yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemi, jadi belum memiliki pendapatan ekstra. Kedua, minat beli properti untuk investasi yang merosot tajam. Kenaikan harga properti dulu bisa mencapai 20% per tahun, kini cenderung stagnan, bahkan turun di sejumlah lokasi. Jadi maksudnya kalau orang beli properti rumah ya dalam hal ini, properti residensi itu malah berisiko rugi karena rumahnya bisa turun harganya, tidak seperti waktu-waktu lampau. Nah, ketiga, pergeseran fungsi lahan yang mengubah kawasan hunian menjadi area komersial. Di kota besar banyak rumah yang izin pembangunannya untuk hunian, tapi dialih fungsikan menjadi kafe, kantor, atau tempat usaha. Ini mengacaukan kebutuhan beli rumah murni sebagai tempat tinggal. Keempat, jeratan pinjaman daring, pinjol. Status kredit macet akibat pinjol membuat pengajuan kredit pemilikan rumah ditolak karena dia masuk dalam di sistem OJK, jadi blacklist gitu ya. Jadi ini di kanal ini juga banyak yang mengungkapkan di komentar itu. Jadi dia sebetulnya macet di OJK, di pinjol, tercatat di OJK, ketika dia mengajukan KPR tidak dapat gitu, tidak diperoleh karena masih dalam daftar hitam itu. Nah, ini mungkin perlu diselesaikan, berapa di pinjolnya, berapa KPR-nya. Nah, ini diakui nih oleh pelaku usaha real estate ya, bahwa gara-gara itu berkurang permintaannya, terutama mungkin yang perumahan bawah ya. Nah, ini ada gambar ilustrasi soal perumahan.
Kemudian ke depan REI, Real Estate Indonesia tadi, mendorong pemerintah membuka keran investasi melalui konsep yang disebut Raymond sebagai investasi merah putih 08. Skema ini menawarkan pengampunan pajak tax amnesty bagi 8 jenis investasi strategis termasuk pembelian properti. Ini usulannya. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha atau masyarakat membayar tebusan pajak dengan syarat menginvestasikan dana pada sektor yang ditetapkan pemerintah. Ya, ini saya belum paham ini ide ini ya dengan begitu, tapi intinya si REE ini pelaku bisnis ini ingin bagaimana menaikkan permintaan terhadap rumah ini ya, terhadap properti residensial ini. Silahkan dibaca aja. Kemudian subjudul lain mengutip dari sumber narasumber yang lain. Judulnya kajian terbuka. Yang dikutip ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai perlu ada kajian terbuka antara BPS dan kalangan ekonom untuk memastikan akurasi data pertumbuhan ekonomi BPS yang sebesar 5,12% dengan sejumlah indikator ekonomi di lapangan. Jadi jurnalis Kompas mengaitkan fenomena properti tadi yang itu anomali. Biasanya kalau pertumbuhan ekonomi 5 apalagi mencapai 5,12% itu salah satu penopangnya adalah properti, tapi semua indikator properti dari berbagai sumber baik penjualan maupun survei Bank Indonesia itu menunjukkan justru kalau sebagian kontraksi, sebagian mengalami laju penurunannya. Nah, ini Kompas kemudian melanjutkan dengan pendapat seorang ekonom yang merasa ini harus ada kajian nih, karena ini kayaknya memang anomali 5,12 ini. Nah, capaian pertumbuhan 5,12% itu ini dari Wijaya, itu terkesan counterintuitif istilah dia, atau berlawanan dengan tren yang terekam di berbagai sektor. Jadi maksudnya tidak terdukung oleh indikator-indikator lain lah. Perbedaan itu bisa saja disebabkan oleh adanya kemungkinan salah kalkulasi atau fenomena yang luput dari pantauan pengamat, seperti masuknya investasi asing berskala besar yang tidak tercatat secara umum. Jadi Wijayanto ini masih merasa mungkin saja gitu bahwa 5,12 ini lebih disebabkan oleh hal-hal yang tidak terpantau oleh ekonom. Beliau kan ekonom ya, misal investasi skala asing berskala besar mungkin tidak tercatat. Nah, ini juga jadi masalah ini. Ia mengingatkan jika data BPS tidak valid, Indonesia berpotensi kehilangan peluang untuk maju karena berbagai kebijakan penting didasarkan pada data yang salah. Ini akan melahirkan kebijakan yang disconnect dengan reality lanjutnya. Jadi ada kecenderungan Pak Wijaya ini sedikit kurang percaya ini ya terhadap angka 5,12 ini. Nah, dia sebut lagi nih, sejumlah indikator ekonomi justru mengarah pada pelemahan. Nah, ini kan naik nih. Nah, apa misalnya? Ini disebutkan PPN, lalu pajak penjualan atas barang mewah itu turun semua di semester 1. Nah, kira-kira gitu. Angka ini indikasi konkret penurunan dari daya beli masyarakat, ujarnya. Selain itu, Pak Wijaya juga menyebut indeks manufaktur atau Purchasing Managers Index ya, yang kembali berada di bawah level 54 bulan terakhir ini. Yang dimaksud PMI versinya S&P itu memang yang paling bisa dikutip ya. Kemarin BPS mengatakan dia memakai PMI Bank Indonesia. PMI Bank Indonesia itu 3 bulanan. Jarang dikutip oleh publik atau ekonom. Nah, lalu dikatakan lagi oleh Wijaya, tabungan masyarakat yang menurun, pinjaman daring yang meningkat pesat, serta pelemahan penjualan mobil dan rumah, nah disebut juga rumah ya, menjadi sinyal perlambatan pertumbuhan investasi, kata Wijaya. Mestinya begitu. Nah, dalam situasi seperti ini, transparansi data menjadi penting untuk memastikan kebijakan ekonomi pemerintah tepat sasaran. Nah, menurutnya jika angka 5,12% itu tidak mencerminkan realitas, akan ada berbagai fenomena ekonomi yang sulit dijelaskan. Misalnya rasio pajak, tax ratio yang terus menurun meski Kementerian Keuangan sudah menggunakan berbagai strategi. Begitu juga ICOR ini tingkat efisiensi investasi ya bisa melonjak meski program pembangunan sudah dirancang optimal. ICOR semakin tinggi menunjukkan investasi semakin tidak efisien. Nah, indikator lain ini masih dari Pak Wijaya, jumlah tenaga kerja yang terserap per 1% pertumbuhan PDB juga berpotensi terus merosot. Dalam hal ini bisa terjadi kekeliruan dengan menyalahkan banyaknya investasi padat modal, padahal akar masalahnya ada pada data yang tidak tepat. Wijayanto menegaskan dalam situasi seperti ini, publik dan pelaku ekonomi sebaiknya meyakini data resmi BPS hingga terbukti sebaliknya.
Terlebih revisi data statistik bukan hal tabu. Nah, jadi ini udah ada usulan ya diperiksa ulang lah oleh BPS sendiri gitu, atau diskusi dulu gitu biar BPS kembali ini. Nah, jadi menurut dia revisi proses yang wajar bahkan patut diapresiasi. Meski begitu, idealnya BPS membuka ruang diskusi transparan mengenai metodologi dan perhitungan angka pertumbuhan. Kalangan ekonom tentu akan mendukung penuh angka BPS jika memang data itu benar, tetapi BPS juga perlu legowo jika ada kekeliruan data. Ini sudah mengarah ini ya, pendapatnya Pak Wijaya agak ya meragukan, intinya begitu kan. Nah, kemudian Wijaya mengatakan di luar dimensi statistik ekonomi, isu akurasi data jauh lebih penting. Statistik bukan semata tentang tinggi atau rendah. Pasalnya akurasi berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga statistik ya. Ketika kepercayaan itu terkikis, kebijakan ekonomi dapat kehilangan legitimasi. Jadi jauh nih pertimbangannya. Bagaimana jika BPS enggan membuka diskusi? Ia menilai isu statistik yang semestinya berada di ranah teknokratis dan akademis justru bergeser ke ranah politik. Sebuah situasi yang menurut dia harus dihindari ya. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang sehat semestinya tercermin dalam geliat seluruh faktor. Ini kuncinya ya. Nah, termasuk properti. Ketika indikator di lapangan menunjukkan gejala, sebaiknya perlu dialog terbuka. Tujuannya bukannya untuk memperdebatkan angka, melainkan memastikan bahwa data yang menjadi dasar kebijakan benar-benar mencerminkan denyut perekonomian. Transparansi dan kesediaan memperbaiki data untuk menjaga fondasi kepercayaan publik tetap terjaga. Nah, dan seterusnya ya. Jadi dari ini udah jelas ya bahwa ada anomali. 5,12% versi BPS itu tidak sejalan dengan beberapa fenomena yang diakui oleh pelaku usaha. Juga tidak sejalan dengan beberapa survei atau jajak pendapat pandangan ekonom. Juga kurang bersesuaian dengan fenomena-fenomena yang biasanya bersesuaian. Tadi ada penjualan mobil, penjualan motor, Forum Manufacturing Index dan sebagainya. Nah, khusus di bagian akhir, Pak Wijaya menyarankan, dikutip oleh Kompas, dengan kutipan yang cukup panjang ini kelihatannya Kompas juga bermaksud mendorong pendapat ini. Menurut saya ini ya tafsiran saya bahwa ini mestinya mulai jadi wacana yang didiskusikan secara terbuka oleh BPS dengan para ahli tentu, baik itu ekonom maupun mungkin saya tambahkan ya mungkin ahli statistik lain di luar BPS yang independen. Nah, karena arti pentingnya data ini untuk kebijakan maupun untuk kepercayaan publik terhadap lembaga statistik. Jadi nanti bisa bergeser persoalan teknis menjadi persoalan politis. Kalau politis biasanya sudah sulit diklarifikasi ya. Yang bisa diklarifikasi adalah metode-metode yang teknokratis. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian BPS dan juga pemerintah secara keseluruhan.